596 CPNS dapat kado SK pengangkatan di akhir masa jabatan Bupati Maibrat. Bupati Manokwari menyatakan diri tidak lagi menjabat sebagai manajer Perseman Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 19 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bertalin Rumbiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, pertengahan bulan Agustus 2022, daya serap pemerintah Provinsi Papua Barat baru berada di kisaran 34% lebih. Diharapkan proses lelang pekerjaan dapat segera dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa pada apel gabungan yang dilaksanakan pada Jumat 19 Agustus 2022. Karena daya serap APBD pemerintah Provinsi Papua Barat masih sangat rendah, diharapkan kegiatan rutinitas dan juga proyek serta pengadaan di setiap organisasi perangkat daerah dapat dilaksanakan. Dalam arahannya, Asisten 2 Sekda Papua Barat Melkias Werinusa mengatakan, apel yang dilaksanakan bukan hanya sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan, tetapi ada penilaian. Apel sangat penting dilaksanakan dalam rangka konsolidasi organisasi dan juga penyampaian informasi penting tentang pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang dalam mengambil bagian di setiap apel. Saya berharap bahwa kalau apel ini tidak dari web dan punishment, orang percuma datang apel. Jadi data yang ada, yang pelaporan itu siapa yang tidak ada yang diberikan reward, punishment. Misalnya ya TPP-nya dipotong, walaupun TPP belum ada, kita sama-sama. Ini kita berdoa terus ini kapan? Sama Bapak Ibu kita semua sama menunggu itu. Nah kemudian itu menjadi acuan untuk teman-teman lain, tetapi juga sebagai motivasi bahwa apel ini tidak sekedar apel, kita apel tetapi kemudian ada penilaian. Kalau hanya sekedar datang apel kemudian tidak ada penilaian, ini lama-lama juga lapangan ini kosong, ya kan? Karena ada yang berpikir ini buang-buang waktu saja. Padahal apel itu penting dalam rangka untuk konsolidasi organisasi, tetapi juga untuk mendapat informasi yang penting. Lebih lanjut disampaikan laporan dari Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, penyerapan APBN secara nasional baru mencapai 32% lebih. Sedangkan di Provinsi Papua Barat sesuai laporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan baru mencapai 34% lebih. Artinya penyerapan masih sangat rendah. Sehingga diharapkan semua organisasi perangkat daerah, khususnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa, agar proses pelelangan pekerjaan dan juga pengadaan barang serta jasa dapat terus digenjot, sehingga daya serap APBD dapat terus meningkat. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin laporan dari Bank Indonesia maupun dari Menteri Keuangan bahwa penyerapan secara nasional untuk anggaran APBD, anggaran negara, itu baru sekitar 32, sekian secara nasional. Kita di Provinsi Papua Barat kemarin laporan dari Pak Kabar BPKD itu sekitar 38, sekian. Artinya apa? Ini kita masih pencapaian serapan anggarannya masih kecil. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang kemarin dilaporkan kita dari minus kemudian mencapai 6, sekian itu bisa terjaga ketika konsumsi pemerintah ini bisa lebih dilakukan lebih cepat begitu. Dengan demikian akan mendorong pertumbuhan kita. Itu yang menjadi catatan. Artinya saya berharap juga dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk proses pengadaan barang dan jasa dipercepat sehingga kontrak atau apa yang sudah dilakukan sudah bisa segera dibayarkan. Nah yang menyangkut yang rutin-rutin itu ya kalau bisa dilaksanakan lebih cepat lebih baik. Misalnya yang rapat-rapat kegiatan ini. Dengan terserapnya APBD pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota di Papua Barat akan membuat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat juga dapat terus meningkat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. 9 kantor organisasi perangkat daerah Kabupaten Pegunungan Arfak resmi digunakan dalam melakukan seluruh aktivitas kepegawaian. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya 9 prasasti
oleh Bupati Pegunungan Arfak Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy usai upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di lapangan Irai Anggi. Ditandatanganinya 9 prasasti kantor organisasi perangkat daerah di lingkup Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai tanda beroperasinya kantor tersebut dalam tugas-tugas pelayanan. Diketahui kalau pusat pemerintahan Kabupaten Pegunungan Arfak berada di daerah Ulong, namun baru 9 kantor OPD yang memiliki gedung permanen. Sementara kantor OPD lainnya masih berada di daerah Anggi. Gedung kantornya masih sementara. Ke-9 kantor OPD tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Perhubungan, Perikanan dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Menandatangani suatu prasasti untuk 9 kantor organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan demikian nih kantor ini diberkati oleh Tuhan dan semua boleh datang untuk bekerja, duduk di situ kerja dari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, begitu kantor ini tidak boleh kosong. Intinya kantor tidak boleh kosong karena kantor sudah selesai, jangan membasi. Tapi kerja di situ untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat. Ya, dengan demikian sekali lagi saya Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, disaksikan oleh Tuhan dan juga yang hadir ini. Semoga gedung ini saya resmikan di hari ini, di hari yang baik ini, di momen ya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77 tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati dan saya mau meresmikan dalam bentuk tanda tangan. Dalam kesempatan tersebut pula, Bupati turut mengingatkan para ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis. Apalagi pemilihan umum waktunya masih lama, sehingga seluruh ASN dan juga TNI Polri harus tetap netral, tanpa terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan politik dari setiap bakal calon kepala daerah. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Kemerdekaan Indonesia yang telah diraih oleh para pejuang hendaklah diisi dengan keseriusan oleh seluruh aparatur sipil negara dalam mengabdikan diri untuk membangun daerah. Untuk itu sangat diharapkan kehadiran ASN untuk selalu berada di tempat tugas di Kabupaten Pegunungan Arfak. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy yang bertindak selaku Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di lapangan Irai Anggi. Menurut Bupati, pengabdian diri di tempat tugas merupakan bentuk dari mengisi kemerdekaan bagi bangsa dan negara, terlebih khusus bagi daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak. Jika para ASN masih bersantai-santai tanpa mengabdikan diri sepenuhnya di tempat tugas, maka daerah akan tertinggal yang pada akhirnya masyarakat tidak terlayani dengan baik dan seluruh pembangunan terhambat. Untuk itu seluruh stakeholder harus berkomitmen untuk membangun daerah demi kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Kepada kita semua, baik jajaran ASN di tingkat kabupaten, distrik sampai ke kampung, dan juga kita semua, baik aparat TNI Polri, kita semua, ya kita tidak seperti para pejuang kemerdekaan dulu yang membawa bambu luncing, bawa parang, dan lain sebagainya untuk mengusir penjajah, ya melawan penjajah. Tapi saat ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengisi kemerdekaan itu dengan pengabdian diri kita, membangun daerah kita, ya untuk masyarakat kita, daerah kita juga harus maju. Tidak bisa kita santai, karena kita bukan bawa ya bambu luncing atau parang untuk melawan penjajah lagi. Ya, saya ingatkan kita semua untuk harus serius untuk bekerja, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak yang kita cintai ini. Dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah, Bupati turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sebab selama kepemimpinannya belum dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satu kendalanya adalah masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya yang masih bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
Padahal kata Bupati, kemerdekaan sesungguhnya adalah bahwa masyarakat sudah terbebas dari ketertinggalan. Masyarakat seharusnya hanya tinggal menikmati pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah, namun oleh karena terbatasnya anggaran dari pemerintah pusat, mengakibatkan masih banyak program pembangunan yang belum menyentuh masyarakat. Atas nama pemerintah pusat, Presiden, Menteri-Menteri, dan juga Gubernur, dan saya sendiri sebagai Bupati, saya minta maaf kepada semua masyarakat bahwa kabupaten ini, kabupaten baru, belum memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, belum membangun masyarakat secara baik. Karena apa? Kita punya kemampuan keuangan daerah yang kurang. Untuk itu sekali lagi, ya, sebenarnya kita ini sudah merdeka, bebas. Berarti kita sudah menikmati pembangunan-pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pegunungan Arfak, kepada seluruh masyarakat yang ada 10 distrik dan juga 166 kampung. Tapi secara khusus kami di pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat, karena kami belum merdekakan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak, karena kendala kami adalah anggaran kami yang kurang untuk membangun daerah ini. Untuk itu kita terus berdoa supaya Tuhan bisa buka apa yang kita cita-citakan di daerah ini, potensi-potensi yang ada, emas yang ada, jangan dicari secara ilegal, tetapi bagaimana kontribusi besar terhadap daerah ini supaya kita bisa dapat membangun. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun di Kabupaten Pegunungan Arfak berjalan lancar di bawah Komandan Upacara dan Ramil Anggi, Letda Pius Huik. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 596 CPNS mendapat kado istimewa dari Bupati Maibrat berupa surat keputusan pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri sipil di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maibrat. Sehari sebelum peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022, Pemda Maibrat menyerahkan surat pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil kepada 596 CPNS di lingkup kerja pemerintah daerah Kabupaten Maibrat. Bupati Maibrat Bernard Sagri menyerahkan langsung SK pengangkatan CPNS menjadi PNS tersebut di alun-alun Fatmayaf, Kumurkek, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, dalam apel persiapan perayaan HUT RI ke-77 tahun 2022. Dalam arahannya, Bupati meminta mereka yang telah menerima surat keputusan pengangkatan tersebut untuk bekerja dengan maksimal dan jujur, serta berbaur dengan masyarakat agar pelayanan pemerintahan bisa menjangkau mereka. Bupati juga menjelaskan dalam SK pengangkatan tersebut sudah termuat lokasi penempatan masing-masing PNS sesuai formasi dan sudah sesuai dengan lokasi penempatan tersebut. Khusus yang pegawai negeri sipil yang 569 ini, nah itu dalam SK itu sudah ada tempat penempatannya sesuai formasi. Jadi pemetaan formasi itu kan biasanya sudah mendahului, jadi Bupati tidak akan merubah lagi. Jadi SK Bupati tinggal mengikuti pemetaan formasi yang sudah dilakukan sebelum mereka ikut tes CAT untuk CPNS itu. Jadi mereka kita sebarkan semua sampai di puskesmas, ada di sekolah-sekolah, sekolah terutama pendidikan dasar. 596 CPNS yang mendapat surat keputusan pengangkatan tersebut merupakan formasi 2018. Mereka telah mengabdi sebagai tenaga guru, tenaga kesehatan, dan staf pada Pemda Maibrat sejak 2018. Dari Maibrat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimorang Silitonga, Jumat 19 Agustus 2022 tiba di Kabupaten Fakfak dengan menggunakan pesawat Wings Air guna melakukan kunjungan kerjanya. Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, Kapolda Papua Barat tiba di Bandara Torea, Fakfak menumpangi pesawat komersial Wings Air. Rombongan Kapolda Papua Barat disambut Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom.
juga Kapolres Fakfak AKBP Hendriana, dan Rem 18.2 Jazirah Onim, Dandim 1803 Fakfak, Kajari Fakfak, serta beberapa penjabat tinggi Pratama Pemda Fakfak dan undangan. Turun dari pesawat, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mendapat laporan dari Kapolres Fakfak AKBP Hendriana. Setelah itu Kapolda mendapat kalungan disaksikan Bupati Fakfak dan Rem 18.2 Jazirah Onim dan para anggota Forkopimda Fakfak beserta undangan lainnya. Sejenak Kapolda beristirahat di ruang tunggu VVIP Bandara Torea Fakfak sebelum menuju ke Mapolres Fakfak dan melakukan semua agenda kunjungan kerja. Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, Kapolda Papua Barat, sesuai pengamatan dan informasi dari Humas Polres Fakfak, Kapolda didampingi pejabat tinggi Polda Papua Barat, diantaranya Irwasda Polda Papua Barat dan Satbrimo Polda Papua Barat, Kabid Propam Polda Papua Barat, Korsprim Polda Papua Barat, 2 orang ADC Kapolda dan 2 orang SPRI Polda Papua Barat serta 2 anggota Humas Polda Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Papua Barat akan menggelar rapat kerja daerah di Kabupaten Kaimana sekaligus memperkenalkan tempat wisata yang ada di Kabupaten Kaimana kepada masyarakat Indonesia. Sebelum dimulainya rapat kerja daerah pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 2022, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Papua Barat menggelar konferensi pers yang berlangsung pada Kamis 18 Agustus 2022 yang dihadiri Ketua dan Pengurus HIPMI Papua Barat. Ketua HIPMI Papua Barat William Hendrik menyebutkan, kegiatan rapat kerja daerah maupun Diklatda merupakan kegiatan wajib organisasi yang dilakukan setiap pengurus HIPMI di daerah, agar para pengusaha-pengusaha muda bisa mengambil bagian dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dengan adanya pelatihan kerja dan diklat, diharapkan mampu merangsang pengusaha untuk melihat potensi-potensi yang ada dalam membangun ekonomi bangkit demi Papua Barat maju. Ini merupakan kegiatan wajib organisasi yang dilakukan oleh setiap pengurus daerah untuk bagaimana mempersiapkan diri untuk Munas. Dan ini merupakan langkah yang kita lakukan untuk bagaimana HIPMI mengambil bagian dalam proses pemulihan ekonomi pasca COVID. Dan kita akan rapat kerja, diklat dan lain-lain supaya merangsang pengusaha-pengusaha muda sebagaimana melihat potensi-potensi dan apa hal-hal yang harus dilakukan pasca terjadi COVID yang tadi kita skemanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus HIPMI Papua Barat Ahmad Kudus menyampaikan, sengaja Rakerda HIPMI dilaksanakan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 25 hingga 27 Agustus 2022 untuk lebih mengenal kepada masyarakat di Indonesia bahwa ada tempat di Teluk Triton yang tidak kalah dengan Kepulauan Raja Ampat, sekaligus membantu perekonomian di Kaimana selama kegiatan HIPMI berlangsung. Wisata yang akan kita laksanakan di Triton. Jadi sengaja memang kita laksanakan di Kaimana kampung halaman Ketum itu sendiri juga, di samping sebagai kampung halaman Ketum DPD Papua Barat. Sengaja juga supaya kita di Manokwari sudah pernah kita laksanakan musda dengan Rakerda, di Solo sudah kita laksanakan musda tahun lalu. Jadi kita sengaja ambil Kaimana lagi sekalian memperkenalkan kepada luar objek wisata yang ada di Kaimana, karena pada saat pelaksanaan Porbisda, Rakerda dan Diklat dengan ini, hampir seluruh ketua umum daerah dari semua provinsi seluruh Indonesia telah hadir. Ini suatu hal yang luar biasa karena jarang terjadi ada kegiatan BPD dalam satu provinsi, tapi antusiasme dari seluruh Indonesia itu, dari pengurus pusat sampai pengurus daerah yang lain, ingin sekali ingin sekali melihat Kaimana itu seperti apa, Triton itu seperti apa, terus rangkaian kegiatan yang biasanya cuma 1-2 hari, tapi di Kaimana itu sendiri sampai 4 hari. Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Kaimana akan dihadiri oleh ratusan ketua dan pengurus himpunan pengusaha muda dari seluruh daerah yang ada di Indonesia.
Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, seluruh rangkaian lomba memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 yang berlangsung selama 15 hari di Kelurahan Wosi resmi ditutup oleh Bupati Manokwari yang ditandai dengan pertandingan final futsal. Semaraknya hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini di tingkat Kelurahan Wosi resmi berakhir dengan ditandai pertandingan final futsal putra-putri yang berlangsung pada Kamis 18 Agustus 2022 di lapangan Garuda Jalan Baru. Pertandingan ini sekaligus ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Hendrik Sembiring yang didampingi Sekretaris Distrik Manokwari Barat, Ketua KNPI Kabupaten Manokwari, Lurah Sowi, dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Wosi. Saudara Ketua Dinas Kependudukan dan Dalam sambutan Bupati Manokwari yang dibacakan Sekda, Hendrik Sembiring menyampaikan selamat dan sukses atas seluruh lomba yang telah dilaksanakan di Kelurahan Wosi yang boleh berjalan lancar sampai dengan penutupan. Hendrik Sembiring berharap melalui momentum ini, marilah masyarakat di Kelurahan Wosi dapat menjadikan ini sebagai sebuah tongkat sumber daya manusia yang berkompeten di masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Lurah dan Ketua Karang Taruna Sekelurahan Wosi yang boleh menyelenggarakan beberapa kegiatan yang positif. Selaras dengan itu, melalui momentum ini, marilah kita jadikan sebagai tonggak untuk membangun sumber daya manusia yang berkompeten di masa sekarang ini, di mana zaman sekarang yang canggih dan berbagai macam perubahan, kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita pasti akan tertinggal. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, pada Dengan dilaksanakan seluruh rangkaian lomba memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses, ke depan kegiatan seperti ini akan kembali dilaksanakan oleh Kelurahan Wosi. Namun sebagai Lurah Wosi, Yonatan Mandacan dengan tegas meminta kepada seluruh warganya agar menjauhkan diri dari minuman beralkohol maupun narkoba yang dapat merusak diri mereka. jagain baik, ke depan lebih baik. Di sini saya himbaukan kepada adik-adik semua, jauhkan diri dari minuman keras, narkoba, karena di wilayah Wosi ini wilayah yang bahaya. Narkoba banyak di wilayah Wosi, minuman keras. Jaga diri baik-baik supaya ke depan kita buat yang lebih baik lagi. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus menjaga dan menolong kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat. Kegiatan lomba kebersihan lingkungan, lomba Yosin Pancar, lomba gaplek, dan lomba futsal ditutup dengan penyerahan piala dan uang pembinaan oleh asisten Sekda Kabupaten Manokwari bersama Lurah Wosi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari definitif akan dilantik setelah adanya surat keputusan dari Dirjen Administrasi Kependudukan Republik Indonesia. Penetapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, namun menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Administrasi Kependudukan. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indau, di ruang kerjanya Selasa kemarin. Sebelumnya pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari mengalami penundaan karena belum adanya surat keputusan tersebut, namun telah ada persetujuan bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah Rustam Effendi yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas. Biasanya memang untuk Kepala Dinas Kependudukan
dan catatan sipil Kabupaten Manokwari dan juga kepala-kepala bidang yang ada di dinas itu tidak mutlak menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Manokwari, dalam hal ini saya sebagai Bupati, tapi juga menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Administrasi Kependudukan. Karena itu tentu pengambilan keputusan terkait dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari, pemerintah Kabupaten Manokwari, khususnya saya sebagai Bupati, wajib hukumnya untuk berkoordinasi dan juga bisa mensinkronkan kebijakan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait figur dan juga sumber daya manusia ASN yang nanti akan ditempatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa SK penetapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari telah ada, sehingga setelah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia akan dijadwalkan. Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui usulan yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari, yaitu yang diusulkan adalah Bapak Rustam Effendi, mantan Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari, yang saya kira punya kompetensi yang kuat terkait dengan penyelenggaraan atau penatausahaan administrasi kependudukan di Kabupaten Manokwari. Nah, ini SK sudah turun, jadi nanti sesudah perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun ini, kita jadwalkan untuk segera melantiknya, sehingga nanti Pak Rustam juga bisa secara legal bisa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan memastikan penatausahaan administrasi kependudukan kita di Manokwari bisa berjalan dengan baik. Dikatakan Bupati, selama menjabat sebagai PLT Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, Rustam Effendi telah bersama staf telah bekerja secara maksimal sehingga data kependudukan di tahun 2022 mengalami peningkatan dengan capaian 2.800 yang tentu berdampak pada banyak hal, yakni penambahan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dan penambahan kursi di DPRD. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Bupati Manokwari Hermus Indo tidak lagi menjabat sebagai manajer tim sepak bola Perseman Manokwari. Pengunduran diri Bupati sebagai manajer karena memiliki banyak tugas sebagai seorang pimpinan daerah. Mundurnya Bupati Manokwari Hermus Indo sebagai manajer tim sepak bola Perseman Manokwari mulai beredar kabar pada minggu kedua bulan Agustus ini, yang mana disampaikan langsung oleh pengurus Perseman lainnya melalui media online di Manokwari. Menyikapi informasi tersebut, Selasa kemarin Bupati Manokwari kepada wartawan membenarkan hal tersebut, yakni dirinya telah mengundurkan diri sebagai jabatan manajer Perseman. Dijelaskan Bupati Hermus Indo jika sebagai Bupati masih banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan, sehingga untuk suksesnya pembangunan di Manokwari harus berbagi beban. Berbagi beban, bahwasanya cukup saya menjalankan tugas sebagai Bupati. Ya, biarkan ketua KONI ataupun ketua cabang-cabang olahraga lainnya, ya jauh lebih baik kita memberikan kesempatan juga kepada orang lain, ya. Kan kita di daerah ini bukan hanya kita, ya ada banyak orang di negeri ini yang punya kompetensi yang kuat begitu, yang bisa diberikan kepercayaan untuk bisa mengelola semua cabang-cabang olahraga yang ada, termasuk Perseman Manokwari. Dan saya berharap bahwasanya maju mundurnya sebuah organisasi olahraga itu tergantung kompetensi dari pimpinan organisasi itu, tapi juga butuh kerjasama yang baik dan juga kepemilikan sumber daya yang cukup, yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja dari organisasi itu untuk kemudian bisa mewujudkan sebuah prestasi olahraga di daerah yang membanggakan kita semua. Bupati berharap siapapun yang akan menjabat sebagai manajer Perseman Manokwari bersangkutan harus benar-benar memahami cabang olahraga sepak bola,
Selain itu, harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman organisasi serta berkarakter yang baik. Semen ke depan adalah pertama, dia harus memahami sepak bola. Ya. Dia harus memiliki pengetahuan yang luas dan terkait sepak bola. Kemudian yang kedua, ya dia juga harus mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman organisasi, ya, pengetahuan dan pengalaman organisasi yang memadai. Dan yang ketiga, ya memiliki karakter yang baik, karena membangun sepak bola tidak hanya mengurus bola, tetapi yang paling penting di sini adalah kita mengurus semua manusia. Jadi mengurus semua manusia yang bermain bola di situ. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan dalam semua aspek pembangunan yang kita laksanakan, ya ini semua berhubungan dengan manusia. Jadi saya berharap siapapun yang jadi manajemen Perseman berkarakter baik, begitu. Tidak hanya pengetahuan dan pengalaman, tapi punya karakter yang baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Papua Barat hari ini, edisi Jumat 19 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalen Rumbiak, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.